Memasuki masa tenang Pilkada serentak 2024, sejumlah ruas jalan di Jakarta terlihat bersih dari alat peraga kampanye atau APK. Selama masa tenang Pilkada, seluruh paslon diharuskan untuk menurunkan dan membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut laporan jurnalis Garuda TV Edo Yoga dengan juru kamera Asep Setiawan. Pemirsa, masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak atau Pilkada serentak 2024 telah selesai pada 23 November 2024 yang artinya saat ini sudah memasuki masa tenang yang berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 24 November hingga 26 November 2024, yakni 1 hari sebelum hari pencoblosan atau pemilihan pada 27 November 2024. Dalam masa tenang ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing calon kepala daerah, khususnya calon gubernur dan juga wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya adalah menurunkan alat peraga kampanye atau APK. Di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Jalan Medan Merdeka Selatan, biasanya di sini dipenuhi oleh baliho, gambar ataupun spanduk-spanduk yang bertuliskan dari pasangan calon nomor urut 1, 2, dan juga 3 dari Pilkada Jakarta 2024. Namun berdasarkan pantauan kami, hari ini di hari kedua masa tenang Pilkada sudah mulai bersih, tidak terlihat lagi baliho ataupun gambar-gambar dari pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024, yang artinya memang seluruh alat peraga kampanye ini sudah diturunkan, sudah dibersihkan dari bahu jalan ataupun dari sekitar Jalan Merdeka Selatan tempat saya melaporkan saat ini. Ya artinya masyarakat bisa melihat tanaman ataupun pemandangan tata kota yang lebih bersih, lebih indah karena memang alat peraga kampanye yang sudah tidak ada ataupun sudah dibersihkan. Ini memang merupakan salah satu hal ataupun peraturan yang harus dipatuhi ataupun ditaati oleh masing-masing calon kepala daerah karena memang dalam masa tenang Pilkada ini tidak diperkenankan untuk melakukan agenda-agenda politik, misalnya seperti kampanye politik, lalu kemudian juga masih disediakannya alat peraga kampanye, sehingga memang ini peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi oleh masing-masing calon kepala daerah di masa tenang ini. Selain daripada itu, juga memang tidak diperkenankan bagi media massa, media cetak, media elektronik untuk menayangkan kembali kampanye ataupun sebuah jejak pendapat yang dapat menguntungkan ataupun yang merugikan pasangan calon. Sehingga memang benar-benar di masa tenang yang berlangsung selama 3 hari ini tidak diperkenankan untuk adanya agenda-agenda politik. Selain daripada itu, memang di masa tenang ini bisa menjadi momentum bagi para pemilih untuk bisa menentukan siapa pilihan kepala daerah yang nantinya akan dipilih pada tanggal 27 November mendatang. Mengingat bahwasanya Presiden Prabowo Subianto telah menekan peraturan presiden untuk pada tanggal 27 November menjadi hari libur nasional, sehingga ini diharapkan menjadi hari di mana para pemilih dapat berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Selain daripada itu juga di masa tenang yang berlangsung selama 3 hari ini, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga membuka posko pengaduan apabila bagi masyarakat khususnya di Jakarta ataupun daerah-daerah lain yang memang melihat adanya aktivitas ataupun agenda-agenda kampanye selama masa tenang ini dapat melaporkan kepada pengawas pemilu di daerah masing-masing, sehingga ini bisa menjadi aduan ataupun nanti akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu di masa tenang pada pemilu 2024. Sementara dari Edo Yoga, Asep Setiawan, Garuda TV melaporkan.